Di sebuah desa kecil yang sepi, di antara sawah dan pepohonan yang bergoyang di terpa angin malam, terdengar bisikan tentang kekayaan yang datang tanpa usaha. Mereka bilang, siapapun yang tergoda akan menemukan jalan pintas. Namun jalan itu berliku, gelap, dan penuh kutukan. Pak Wairil, seorang pria sederhana berusia 40 tahun, hidup bersama istri dan anaknya dalam keseharian yang pas-pasan. Namun, di balik senyum dan tawa keluarga kecilnya, ada rasa cemas yang tak terlihat. Persaingan dengan tetangga, rasa iri dan ambisi yang tersembunyi mulai menebarkan bayangan gelap di hatinya. Malam-malam yang sunyi, bisikan tentang pesugihan gembel mulai menyusup ke pikirannya. Jalan pintas menuju kekayaan tampak begitu menggoda. Tapi harga yang harus dibayar tidak seorang pun tahu. Inilah kisah tentang ambisi, keserakahan, dan kutukan yang tak bisa dihindari. Sebuah keluarga akan menemukan bahwa kekayaan instan bukan hadiah, melainkan pintu menuju malapetaka yang mengerikan. Kalau mau, saya juga bisa buatkan versi singkat dan lebih clickbait untuk YouTube sehingga lebih menarik audiens sebelum bab 1 dimulai. Warung jahe merah itu berdiri di pinggir jalan desa, tepat di bawah pohon asem tua yang daunnya jarang rontok. Bangunannya kecil, hanya berdinding papan dan beratap seng yang sudah mulai berkarat. Di depan warung, sebuah spanduk lusuh bertuliskan, "Jahe merah hangat, buatan sendiri, tergantung miring, sesekali berkibar di tiup angin malam." Pemilik warung itu adalah Pak Sanjaya, seorang pria berusia 30 tahun. Wajahnya tampak lebih tua dari umurnya, dengan garis lelah di bawah mata dan kulit yang menggelap karena sering terpapar asap tungku. Setiap sore hingga larut malam, ia duduk di balik meja kayu, mengaduk jahe merah di panci besar, berharap ada pembeli yang datang. Di dalam warung, Bu Reni, istrinya, membantu menyiapkan gelas-gelas dan membungkus jahe yang sudah diparut. Ia wanita sederhana, wajahnya lembut tapi matanya menyimpan kecemasan yang tak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, Andi, anak pertama mereka yang masih kecil, sering duduk di sudut warung, bermain dengan mobil-mobilan rusak atau tertidur di bangku panjang. Hidup mereka tidak mewah, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Namun dulu, warung jahe merah ini cukup ramai. Banyak sopir, buruh, dan warga desa yang singgah untuk menghangatkan badan. Jahe buatan Bu Reni dikenal alami dan kuat rasanya. Pak Sanjaya selalu bangga akan itu. Namun belakangan, suasana berubah. Malam itu, hanya satu pembeli yang datang. Setelah minum, orang itu langsung pergi tanpa banyak bicara. Jalan kembali sepi. Suara jangkrik terdengar jelas, bercampur dengan desis api dari tungku. Pak Sanjaya menghela napas panjang. Beberapa hari setelah warung Pak Sanjaya semakin sepi, kabar tentang warung jahe merah baru mulai terdengar di desa. Letaknya tidak jauh, hanya terpaut buah tikungan dari warung mereka. Awalnya Pak Sanjaya tidak terlalu memikirkannya. Ia mengira itu hanya warung biasa seperti milik warga lain. Namun sore itu, saat Pak Sanjaya pulang membeli jahe di pasar, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di pinggir jalan, berdiri sebuah warung yang lebih besar dan terang. Lampu Petromaxnya menyala terang kekuningan, menarik perhatian siapapun yang lewat. Di depan warung itu, orang-orang berkerumun, tertawa, mengobrol, dan menyesap jahe merah dari gelas-gelas besar. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding pelanggan warungnya sendiri. Di balik meja warung, berdiri seorang perempuan tua dengan tubuh kurus dan punggung sedikit membungkuk. Rambutnya panjang, hitam bercampur uban, dibiarkan terurai tanpa diikat. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam dan terasa dingin saat menatap siapapun yang datang. Orang-orang memanggilnya Mak Mundakir. Pak Sanjaya berdiri cukup lama memperhatikan. Ada sesuatu yang terasa aneh. Setiap kali Mak Mundakir menuangkan jahe merah ke dalam gelas, uap tebal berwarna kemerahan mengepul, lebih pekat dari jahe biasa. Aromanya harum, tapi juga menyengat, seperti ada bau lain yang tersembunyi di dalamnya. Malam itu, warung Pak Sanjaya kembali sepi, sementara dari kejauhan terdengar suara tawa dan gelas beradu dari arah warung Mak Mundakir. Beberapa pelanggan setia Pak Sanjaya bahkan terlihat duduk di sana, seolah lupa bahwa mereka pernah minum jahe di warung kecil miliknya. Keesokan harinya, Bu Reni mendengar bisik-bisik tetangga.
Jahe Mak Mundakir beda asanya, kata salah satu ibu. Sekali minum, pengen balik lagi, sahut yang lain. Pak Sanjaya mulai gelisah. Setiap malam penghasilannya hampir tak cukup untuk membeli beras. Ia sering berdiri di depan warung, memandangi jalan kosong, sementara di kepalanya hanya ada satu pertanyaan yang terus berputar. Kenapa jahe Mak Mundakir bisa selaris itu? Suatu malam, saat hampir semua pelanggan pulang, Pak Sanjaya melihat Mak Mundakir berdiri di depan warungnya sendiri. Perempuan tua itu menatapnya dari kejauhan, bibirnya tersenyum tipis, namun senyum itu terasa lebih seperti ejekan daripada keramahan. Dan entah mengapa, pada detik itu, tungku jahe di warung Pak Sanjaya tiba-tiba mengeluarkan api lebih besar, seolah bereaksi terhadap tatapan Mak Mundakir. Sejak malam itu, Pak Sanjaya tahu, kehadiran Mak Mundakir bukan sekedar pesaing biasa. Malam itu, hujan turun tipis membasahi jalan desa. Warung Pak Sanjaya tutup lebih cepat dari biasanya. Tak ada satupun pembeli yang datang sejak maghrib. Api tungku dibiarkan padam, sementara sisa jahe merah mengendap dingin di dalam panci. Pak Sanjaya berjalan pulang seorang diri. Langkahnya berat, pikirannya penuh. Di kepalanya terbayang wajah Andi yang tertidur lapar dan mata Bu Reni yang sembab karena cemas. Setiap langkah terasa seperti membawa kegagalan. Saat melewati jalan setapak menuju rumah, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi sunyi, terlalu sunyi. Lampu jalan yang redup berkedip-kedip. Di bawah pohon beringin tua, Pak Sanjaya melihat seorang lelaki tua berjubah jelap duduk di atas batu. "Warungmu sepi," kata lelaki itu tiba-tiba, tanpa menoleh. Pak Sanjaya terkejut. "Bapak siapa?" tanyanya waspada. Lelaki itu tersenyum tipis, senyumnya dingin. "Aku cuma orang yang tahu caranya keluar dari kemiskinan." Pak Sanjaya hendak pergi, namun kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. Lelaki tua itu lalu bercerita tentang warung jahe merah Mak Mundakir, tentang rahasia di balik ramainya pembeli dan uang yang tak pernah habis. "Bukan karena rasa," katanya pelan, "tapi karena perjanjian." Jantung Pak Sanjaya berdegup kencang. Perjanjian apa? Lelaki itu menunjuk ke arah hutan gelap di belakang desa. "Pesugihan, jalan pintas, sama seperti yang kau pikirkan belakangan ini." Pak Sanjaya tercekat. Ia tak pernah menceritakan pikirannya pada siapapun. Lelaki itu mendekat, suaranya merendah. "Kalau kau mau warungmu hidup lagi, datanglah ke dapur tua di tengah hutan saat bulan menghilang. Bawa jahe merah, kemenyan, dan darahmu sendiri." Angin kembali berembus kencang, lampu jalan mati sesaat. Saat Pak Sanjaya mengedipkan mata, lelaki tua itu sudah tidak ada. Pak Sanjaya berdiri terpaku, keringat dingin mengalir di belipisnya. Ia ingin menganggap semua itu hanya halusinasi karena lelah. Namun di tangannya, tiba-tiba sudah ada sepotong jahe merah yang masih hangat. Malam itu, Pak Sanjaya tidak bisa tidur. Bisikan lelaki tua itu terus. Hari-hari berlalu, namun keadaan tak kunjung membaik. Warung jahe merah Pak Sanjaya semakin sepi, seolah orang-orang benar-benar melupakan keberadaannya. Tungku tetap menyala setiap sore. Jahe tetap direbus dengan harapan, tapi gelas-gelas hampir selalu kembali kosong. Uang di laci kayu semakin menipis. Beras tinggal setengah karung, gas sering habis, dan beberapa kali Pak Sanjaya harus berutang di warung sembako. Setiap kali mencatat utang, tangannya bergetar menahan malu. Di dalam rumah, suasana pun berubah. Bu Reni yang biasanya sabar, kini sering termenung. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Andi beberapa kali menangis di malam hari, mengeluh lapar atau takut tanpa alasan yang jelas. Ia sering menunjuk sudut dapur sambil berkata pelan, "Bu, tadi ada orang hitam di situ." Bu Reni hanya bisa memeluk Andi, meski hatinya ikut gemetar. Pak Sanjaya mulai mudah marah. Hal-hal kecil membuatnya tersulut emosi. Panci jatuh, sendok hilang, atau jahe yang terlalu pahit bisa memicu pertengkaran. Malam itu, saat Bu Reni menyarankan agar Pak Sanjaya mencari pekerjaan lain, suaranya pecah. "Terus warung ini mau diapakan nih?" bentak Pak Sanjaya. "Ini satu-satunya yang kita punya." Bu Reni menunduk. Air matanya jatuh ke lantai tanah. "Aku cuma takut kita makin hancur, Mas." Sejak saat itu, pertengkaran sering terjadi. Suara mereka kadang terdengar sampai keluar rumah, bercampur dengan suara angin malam yang dingin. Andi sering bersembunyi di balik pintu, memeluk lututnya, mendengar orang tuanya saling menyakiti dengan kata-kata. Setiap malam setelah warung tutup,
Pak Sanjaya duduk sendirian di depan tungku. Ia memandangi api yang menyala pelan. Dalam kepalanya terbayang warung Mak Mundakir yang selalu ramai. Uang yang terus mengalir dan wajah Mak Mundakir yang tersenyum sinis. Rasa iri berubah menjadi dengki. Rasa putus asa berubah menjadi keberanian yang salah. Di lubuk hatinya, Pak Sanjaya mulai berpikir tentang calon. Malam itu, bulan tertutup awan tebal. Hutan di belakang desa tampak lebih gelap dari biasanya. Pak Sanjaya berjalan seorang diri, membawa bungkusan kain hitam berisi jahe merah, kemenyan, dan sebilah pisau kecil. Langkahnya gemetar, tapi tekadnya sudah terlanjur bulat. Ia teringat ucapan lelaki tua misterius yang ditemuinya malam itu. Datanglah ke dapur tua di tengah hutan, nyalakan tungku, rebus jahe merah dengan caramu sendiri. Sisanya akan datang. Dapur tua itu akhirnya terlihat. Bangunannya hampir roboh, dindingnya hitam oleh jelaga, dan tungkunya retak seperti pernah dipakai ratusan tahun. Begitu Pak Sanjaya masuk, udara di dalam terasa berat dan pengap. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidung. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan api di tungku. Jahe merah dimasukkan ke dalam panci tua yang sudah berkarat. Saat air mulai mendidih, Pak Sanjaya menyalakan kemenyan. Asap putih mengepul, berputar-putar di atas panci. Tiba-tiba, api tungku membesar sendiri. Uap jahe berubah warna menjadi kemerahan pekat. Dari dalam asap itu, terdengar suara napas berat. Perlahan, sesuatu muncul. Sosok tinggi berwarna hitam, tubuhnya seperti terbentuk dari asap dan jelaga. Matanya merah menyala, menatap Pak Sanjaya tanpa berkedip. Pak Sanjaya jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang kau inginkan?" Suara itu menggema, berat dan dingin. Dengan suara tercekat, Pak Sanjaya menjawab, "Aku ingin warungku ramai. Aku ingin kaya. Aku ingin keluargaku hidup layak." Sosok itu tertawa pelan, suaranya seperti kayu terbakar. "Bisa," katanya, "tapi setiap jahe yang kau jual ada..." Kejayaan warung jahe merah yang dulu dibanggakan Pak Sanjaya kini berubah menjadi sumber teror. Setiap malam, setelah pelanggan terakhir pergi, suasana warung terasa berbeda. Udara menjadi berat, panas tungku tidak lagi menghangatkan, melainkan menyengat seperti napas makhluk hidup. Bu Reni mulai sering sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya selalu sembab karena kurang tidur. Ia mengaku sering mendengar suara sendok diaduk sendiri di dalam panci, padahal dapur dalam keadaan kosong. Saat menoleh, ia melihat pantulan bayangan hitam di dinding, tinggi dan kurus, berdiri tepat di belakangnya. Yang paling parah adalah Andi. Anak itu tak lagi ceria. Ia sering menatap kosong ke arah tungku jahe merah, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Suatu malam, Andi tiba-tiba menjerit keras. Tubuhnya kaku, matanya melotot dan mulutnya mengucapkan kata-kata yang bukan suaranya sendiri. "Api, panas, aku tidak mau masuk." Bu Reni histeris memeluk Andi, sementara Pak Sanjaya terduduk lemas. Di saat itulah rasa bersalah yang selama ini ditekan akhirnya pecah. Pak Sanjaya sadar kekayaan yang ia kejar telah menyeret keluarganya ke dalam penderitaan yang mengerikan. Ia mencoba menghentikan semuanya. Pak Sanjaya mematikan tungku, membuang jahe merah, bahkan menutup warung selama beberapa hari. Namun setiap malam, tungku itu menyala sendiri. Panci kembali berisi rebusan jahe merah yang mengepul pekat, mengeluarkan aroma amis seperti darah segar. Dalam keputusasaan, Pak Sanjaya mendatangi Mak Mundakir. Sejak ritual itu dilakukan, perubahan terjadi begitu cepat. Keesokan harinya, warung jahe merah Pak Sanjaya dipenuhi pembeli sejak sore. Orang-orang datang berombongan, bahkan ada yang rela mengantre. Mereka memuji rasa jahe merah yang kini terasa jauh lebih kuat dan nikmat, seolah ada sesuatu yang membuat tubuh mereka hangat hingga ke tulang. Uang mengalir deras, laci kayu tak pernah kosong. Dalam hitungan hari, Pak Sanjaya bisa melunasi utang-utangnya. Ia membeli beras, lauk, bahkan pakaian baru untuk Andi. Bu Reni hanya bisa terdiam antara senang dan gelisah. Ia merasa bahagia melihat keluarganya tidak lagi kekurangan, tapi ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Warung itu tak pernah sepi,
Bahkan hingga larut malam, api tungku selalu menyala stabil tanpa perlu dijaga. Panci jahe merah seakan tak pernah habis meski berkali-kali disendok. Namun setiap kali uapnya mengepul, aromanya terasa terlalu menyengat. Bukan sekedar jahe, melainkan seperti bau besi dan darah. Pak Sanjaya mulai menikmati kejayaannya. Ia jarang pulang cepat, senyum puas sering terukir di wajahnya saat menghitung uang. Setiap kali melihat warung Mak Mundakir dari kejauhan, ia merasa telah menang. Namun keanehan mulai bermunculan. Andi sering mengeluh kepalanya pusing setiap kali berada di warung. Tubuhnya terasa panas, matanya sayu. Suatu sore, ia muntah cairan kemerahan yang berbau jahe. Bu Reni panik, namun Pak Sanjaya menganggapnya hanya masuk angin. Pada malam tertentu, Bu Reni melihat bayangan tangan hitam muncul dari dalam tungku, lalu menghilang saat ia menjerit. Ia juga sering mendengar suara seperti orang mengaduk panci, padahal dapur kosong. Pak Sanjaya memilih menutup mata. Setiap rasa takut ia tepis dengan tumpukan uang di tangannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah harga kecil untuk kehidupan yang lebih baik. Namun tanpa ia sadari, setiap gelas jahe merah yang terjual, Malam itu hujan turun deras tanpa henti. Petir menyambar, membuat langit seolah terbelah. Warung jahe merah Pak Sanjaya masih menyala terang, meski seharusnya sudah lama tutup. Api tungku berkobar lebih besar dari biasanya, memancarkan cahaya merah menyala yang terlihat hingga ke jalan. Bu Reni berlari keluar dari dapur dengan wajah panik. "Mas, api tungkunya nggak bisa dimatikan," teriaknya sambil gemetar. Pak Sanjaya mencoba menyiram tungku dengan air, namun air itu langsung menguap, meninggalkan bau hangus yang menyengat. Dari dalam panci, jahe merah mendidih liar. Uapnya berubah menjadi asap hitam pekat yang memenuhi warung. Tiba-tiba, pintu warung tertutup sendiri dengan keras. Angin kencang masuk membuat lampu bergoyang. Dari dalam asap, muncul sosok hitam tinggi dengan mata merah menyala. Makhluk pesugihan yang dulu membuat perjanjian. "Waktumu habis," suara itu menggema. Bu Reni menjerit saat api menyambar pakaiannya. Tubuhnya terbakar hidup-hidup di depan tungku. Teriakannya pecah, bercampur suara hujan dan petir. Pak Sanjaya berusaha menolong, namun tubuhnya terpental seolah didorong kekuatan tak terlihat. Andi berlari ketakutan, namun lantai warung terasa lengket dan panas. Tubuh kecilnya terseret mendekati tungku. Tangisnya berubah menjadi jeritan putus asa. Dalam sekejap, api melahapnya, meninggalkan bau daging terbakar yang menyayat hidung. Pak Sanjaya menatap semua itu dengan mata penuh air mata dan kegilaan. Ia merangkak, memohon ampun, menghantam lantai dengan kepalan tangan. "Ampuni aku, ambil aku saja." Sosok hitam itu mendekat. Tangannya yang seperti arang membara mencengkram tubuh Pak Sanjaya. Api menyelimuti mereka berdua. Jeritan Pak Sanjaya menggema panjang, sebelum akhirnya tenggelam dalam kobaran api. Tak lama kemudian, warung jahe merah itu terbakar habis. Api padam dengan sendirinya, menyisakan bangunan hangus dan abu hitam. Hujan deras. Setelah kebakaran hebat itu, warung jahe merah milik Pak Sanjaya berubah menjadi bangunan hitam yang nyaris runtuh. Atap sengnya melengkung, dinding papan hangus, dan tungku di dalamnya retak membentuk garis-garis aneh seperti cakar. Tak ada satupun warga yang berani mendekat terlalu lama. Awalnya, kepala desa berencana merobohkan sisa warung itu. Namun, setiap kali pekerja datang, selalu terjadi hal ganjil. Alat-alat rusak dengan sendirinya, mesin mati mendadak, dan beberapa orang mengaku melihat asap jahe merah mengepul dari tungku yang seharusnya sudah dingin. Akhirnya, rencana itu dibatalkan. Sejak saat itu, warung tersebut dibiarkan begitu saja. Warga mulai mendengar cerita-cerita aneh. Setiap malam tertentu, terutama saat hujan turun, aroma jahe merah tercium kuat di sekitar lokasi. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah temaram dari dalam bangunan, seolah tungku kembali menyala. Beberapa orang mengaku melihat 3 bayangan berdiri di dalam warung. Bayangan seorang pria dewasa yang menunduk, seorang perempuan yang berdiri kaku di dekat tungku, dan bayangan kecil seorang anak yang terus menangis pelan. Yang paling sering terlihat adalah sosok Mak Mundakir. Perempuan tua itu beberapa kali tampak berdiri di depan warung hangus tersebut, menatap lama tanpa ekspresi. Tak ada yang berani menyapanya.
Konon, ia datang untuk memastikan perjanjian benar-benar lunas. Ada pula cerita tentang orang-orang yang nekat mencoba membuka warung di tempat itu. Usaha mereka selalu berakhir tragis. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang bangkrut, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak setelah melihat tungku menyala sendiri di tengah malam. Kini, warga menyebut tempat itu warung jahe merah terlarang. Tak ada papan peringatan, tak ada pagar. Namun semua orang tahu satu hal, jangan pernah mencari rezeki dengan jalan pintas, karena warung itu bukan hanya menyimpan abu dan arang, melainkan juga jiwa-jiwa yang terikat selamanya, menunggu orang berikutnya yang cukup putus asa untuk mengulang kesalahan yang sama. Kisah Pak Wairil dan keluarganya berakhir tragis. Kekayaan instan yang dulu tampak seperti jawaban atas semua masalah, ternyata menjadi kutukan yang tak terhindarkan. Desa yang tenang kini menyimpan bayangan kegelapan dan bisikan tentang pesugihan gembel tetap menunggu siapapun yang tergoda. Legenda ini menjadi pengingat bagi siapapun. Jalan pintas untuk kekayaan tidak pernah gratis, dan ambisi buta bisa menelan hidup bahkan orang-orang yang paling dicintai. Kutukan tidak akan berhenti di satu keluarga. Ia bisa merambat pada siapapun yang lengah. Di setiap malam yang sunyi, jika kau berjalan di desa itu, mungkin kau akan mendengar bisikan pelan atau melihat bayangan kurus yang menatap dari sudut rumah. Sebuah peringatan bahwa kegelapan selalu mengintai mereka yang tergoda janji instan.